رهبر علي علي سيد علي علي سرور علي علي حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر حيدر علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا رو که به ما سوا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بی علي حيدر حيدر علي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu insyaallah. Jadi kita mulai aja lah ziarah kita. Sudah jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin bi wilayatil amiril mukminin Ali bin Abi Thalib. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari Rabu ini kita bisa bertemu lagi. Kita bisa bertemu dalam ziarah dan mengaji kitab Uyun Akhbarur Ridha, di mana dengan program ini insyaallah kita bisa mendekatkan diri kepada para maksumin alaihissalam, karena mendekatkan diri kepada mereka itu berarti juga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengkaji kitab Uyun Akhbarul Ridha bertujuan untuk mengembangkan ma'rifat kita terhadap mereka, karena semakin berkembang ma'rifat kita terhadap mereka, para ahlul bait Rasul, khalifatullah fil ard, khalifatullah yang ada di muka bumi ini, maka semakin tinggi pula lah derajat kemanusiaan kita, karena Allah Subhanahu wa taala melihat derajat manusia itu pada ilmunya. Ilmu yang bagaimana? Yaitu ma'rifat terhadap wali-walinya. Karena wali-waliullah lah yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Yang pasti ketika Allah Subhanahu wa taala mengembankan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan infrastruktur pendukung di mana mereka akan mampu untuk mengemban tugas yang mulia ini. Dan salah satunya adalah ilmu, misalnya ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ma'rifat yang mereka miliki itu bisa kita dapatkan, ilmu ma'rifat mereka miliki kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita dapatkan pula dengan benar-benar mengenal siapa imam-imam yang wajib kita taati. Yang kedua, saya ucapkan selamat hari Ghadir Khum, Eid Ghadir,
hari di mana agama disempurnakan pada hari itu, yaitu tepatnya kemarin. Di dalam kitab Uyun Akhbar Ridho ini juga dikatakan tentang persoalan-persoalan imamah. Jadi imamah, kalau seandainya Rasulullah SAW berkhutbah tentang posisi keutamaan, kemuliaan walinya, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai wasi, sebagai imam, sebagai maulanya setelah kenabian Rasulullah SAW, maka para imam juga selalu menyampaikan betapa pentingnya persoalan imamah dan urgensi pentingnya persoalan imamah ini bukan hanya sebatas keyakinan kita saja. Kita menganggap bahwa persoalan imamah ini adalah penting, ternyata realitasnya juga tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena hampir setiap saat ketika ada pergolakan sosial, pergolakan politik di tengah masyarakat, maka perbincangan tentang konsep wilayah, dalam artian konsep pemerintahan, konsep politik, itu akan selalu diperbincangkan. Ketika kita tidak jauh-jauh, ketika Republik Indonesia merdeka tahun 1945, maka sistem negara itu menjadi sebuah perdebatan yang sangat alot di tengah para politikus saat itu. Bahkan hari ini perdebatan itu juga masih terus berlanjut. Nah, konsep wilayah, konsep imamah, konsep wilayah imamah yang dikemukakan oleh Rasul, yang secara khusus diterima oleh para pecinta Ahlul Bait alaihissalam, dengan konsep imamah, dengan konsep di mana para imam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah, siapa yang menjadi imamah, siapa yang menjadi wali buat kita semua. Karena hak itu adalah hak veto dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Ghadir ini dilihat dari ayat Al-Yaum Akmaltu. Nah, setelah disampaikan oleh Rasul bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai wasi, sebagai khalifah, sebagai wali setelah beliau, maka agama disempurnakan. Disempurnakan bagaimana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Dan kesempurnaan nikmat di antara seluruh banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia, nikmat segala macam nikmat, maka kita tidak melihat sebuah nikmat yang sempurna selain dari setelah dari pengangkatan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai imam, sebagai wali buat kita semua dan pelanjut dari risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga nikmat wilayah ini bisa kita jaga terus-menerus, dan bukan hanya sebatas kita jaga, tetapi membuahkan hasil buat pribadi kita, buat orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling penting, nikmat wilayah yang kita miliki ini memiliki pengaruh untuk kezuhuran Shahibul Amr wal Zaman, di mana kezuhuran Shahibul Amr wal Zaman adalah faraj, adalah kemudahan buat kita semua. Insyaallah ila yamin Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini sedikit pembukaan saya yang bertepatan pada hari Ghadir. Insyaallah juga di dalam kitab Uyun Akhbar Ridho ini, di dalam bab 20, itu kita akan bisa nanti membahas konsep imamah
dalam pandangan Imam Ridho alaihissalam insyaallah. Dan kita sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita tentang kitab Uyun Akhbar Ridho, kita mulai ziarah kita terlebih dahulu. Semoga ziarah ini menjadikan kita mudah untuk mengenal para wali-waliullah, dan itu menjadikan modal kemanusiaan kita untuk semakin meningkat. Jadi derajat manusia itu bergradasi, yang pasti tidak sama, dan semakin tinggi marifat kita sebagaimana saya katakan tadi, maka semakin tinggi pula lah derajat kemanusiaan kita, derajat penghambaan kita. Semoga berkah itu diberikan oleh Imam Ridho alaihissalam. Kita mulai saja ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana biasanya kita mulai dari doa izin masuk. Kita bacakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa alihi. Waqad mana'tan nasa ayyadkhulu illa bi'izni. Wa qulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa yu'zana lakum. Ya Allah. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahib hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati wa alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salam ahya indaka yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka hajabat an sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi bilazizi munajatihi. Wa inni asta'zinuka ya Rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi saniya wa asta'zinu khalifataka al-imam al-mafrud alayya ta'atu Ali ibn Musa ar-Ridha alaihi salam والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذل يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu sekalian doa izin masuk kita untuk berziarah, untuk menyambungkan hati kita kepada Imam Rauf alaihissalam. Dan kita akan lanjutkan ziarah kita, doa ziarah kita sama-sama bacakan doa ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin
وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدله وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبتين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطاهرة المطهرة التقية النكية الردية الزكية سيدات نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيدا شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالته وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه
وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر بن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي. أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فقل لي شافعا إلى الله أو فقري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده ولي. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وهملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك. صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian, ziarah yang diajarkan kepada kita, ziarah yang kalau kita hadir di borihnya Imam Ridho alaihissalam di Mashhad, maka itulah yang kita bacakan. Bapak Ibu sekalian, silahkan sampaikan hajatnya sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita tadi sudah meminta dalam ziarah-ziarah tadi, tapi silahkan Bapak Ibu sekalian juga minta hajat Bapak Ibu sekalian sesuai dengan bahasa Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Doakan buat orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, buat sanak keluarga kita, buat orang-orang, sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita, buat guru-guru kita, buat para pejuang, buat pemimpin kita, Sayyid Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan memanjangkan umurnya. Dan tidak lain dan tidak kalah pentingnya dan yang paling utama doa untuk disegerakannya kezuhuran imam kita semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kezuhurannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara ziarah kita ini dengan salawat khas Imam Ridho alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridhal Murtada al-Imam at-Taqiyyin Naki wa hujjatika ala man fawqal ard wa man tahta ath-thara as-Siddiq ash-Shahid. Salatan katsiratan tammah zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifah ka'afdali ma sallaita ala ahadin min awliyaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad farajahum. Semoga ziarah jarak jauh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga termasuk dari golongan-golongan para peziarah yang mendapatkan ajar, pahala bagi seorang peziarah. Semoga ziarah-ziarah kita diterima insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, itu adalah ziarah kita. Maka kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Uyun Akhbar Ridho alaihissalam. Bukan video, not. Yang mana tahu? Tapi kalau di luar ya share screen ya, soalnya Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita. Sebagaimana biasanya kita ngaji kitab Uyun Akhbar Ridho. Kebetulan saya hari ini tidak sanggup membuat filenya. Akhirnya saya gunakan kitab Uyun Akhbar Ridho dan saya pikir
Bapak Ibu sekalian, sebagian mungkin sudah memiliki kitab ini, bisa menggunakan kitab ini juga kita pakai, dan ini saya fotokan tampilannya dari buku kitab Uyun Akhbar Ridha ini. Nah, dari kitab Uyun Akhbar Ridha yang dicetak oleh ICC. Nah, baiklah, kita kemarin sudah sampai kepada yang 414, hadis yang ke-14. Sekarang kita masuk ke hadis 15. Dari sudah 14. Jadi sebelum saya masuk sudah 14 hadis wasiah Imam Musa Kazim alaihissalam kepada Imam Ridha alaihissalam. Kita melihat dari sini bahwa perjuangan Imam Musa Kazim alaihissalam untuk mendakwahkan wasinya sebagai putranya, itu kita lihat cukup berat Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita akan melihat di dalam kitab Uyun Akhbar Ridha ini saja kita akan menemukan kira-kira lebih kurang 29 hadis dengan hampir kondisi yang berbeda. Nah, dalam tempat yang berbeda, tokoh yang berbeda, disampaikan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam kepada mereka. Dan salah satunya kenapa hal ini sangat penting, memang masalah imamah ini adalah masalah kesempurnaan agama, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bersama, sebagaimana peristiwa Ghadir, bahwa ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa dirinya sudah selesai menerima wahyu tentang ajaran yang bakal disampaikan kepada manusia, maka Rasul menyampaikan menyampaikan posisi imamah, wasinya, wakilnya, pelanjut risalah ini kepada Ali bin Abi Thalib. Dan pada dasarnya hal itu juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa melihat ayat ya ayuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik, kita lihat di akhir ya ayuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'alu fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas wallahu ya'simuka. Itu menunjukkan bahwa artinya bahwa Allah yang akan menjagamu dari manusia-manusia. Dalam artian bahwa menyampaikan keimamahan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Ghadir setelah Haji Wada, itu sebenarnya itu bukanlah persoalan yang mudah, karena Rasulullah SAW mengetahui bahwa ada banyak munafik, ada banyak orang-orang yang munafik menyertai dia, yang mengaku mereka sebagai muslim tetapi di hati mereka tetap dipenuhi dengan kekafiran dan kekafiran. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa kita sebagai umat muslim, di mana besarnya kita, jumlah kita yang begitu banyak, akan tetapi hanya sedikit di antara kita yang memiliki akidah, memiliki keyakinan tentang wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Padahal Rasulullah SAW memanggil seluruh umat muslim yang hadir di Haji Wada, sama-sama mereka kumpulkan di sana, akan tetapi hasil akhir dari peristiwa Ghadir tersebut hanya sedikit yang menyertai Rasulullah SAW, dalam artian yang mengaminkan
wilayah tersebut, wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan pada masa Imam Ja'far As-Shadiq, pada masa Imam Musa Kazim hari ini juga memiliki peristiwa yang sama. Jadi bukan berarti ketika Imam Musa Kazim alaihissalam mewasiahkan kepada Imam Ridha alaihissalam, oke lah, yang kita bilang yang dari awal keluarga yang memang tidak mengakui konsep konsep imamah, konsep wilayah, konsep ghadir, ya mereka juga bakal tidak akan meyakini konsep konsep wasiah, konsep kewasian yang akan diberikan Imam Musa Kazim alaihissalam kepada Imam Ridha alaihissalam, itu pasti. Akan tetapi yang cukup mengerikan bahwa pada masa Imam Musa Kazim ini bahkan orang-orang terdekat dari Imam Musa Kazim, yaitu yang terkenal dengan kelompok Waqifiyah, mereka meyakini bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam itu tidak memiliki keturunan, tidak memiliki pelanjut keimamahan setelah Imam Musa Kazim. Dan siapa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang menguasai sistem administrasi keimamaman pada masa Imam Musa Kazim. Dalam artian orang-orang yang ada di kantornya Imam Musa Kazim tersendiri yang mengelola humus, mengelola seluruh urusan Imam Musa Kazim. Nah, dan kita ketahui mereka lah yang mengkhianati hal tersebut. Bahkan kita sudah membacakan 1-2 hadis yang awal mulanya diriwayatkan oleh tokoh di mana ia akhirnya menolak keimamahan Imam Ridha alaihissalam. Dan kita telah menyaksikan 1 hadis, dan insya Allah juga setelah saya baca-baca kita juga akan menyaksikan 1-2 hadis lagi yang diriwayatkan oleh mereka yang tidak meyakini tentang keimamahan dari Imam Ridha alaihissalam. Saya petik mukadimah ini karena memang berhubungan hari ini adalah hari-hari yang berkaitan dengan kewilayahan, yaitu bertepatan dengan hari Ghadir. Jadi untuk menyampaikan pesan keimamahan itu benar-benar adalah sebuah perjuangan. Dan insya Allah kapan usaha sulit menyampaikan tentang konsep imamah ini kepada khalayak manusia itu membuahkan hasil, insya Allah pada masa kezuhuran Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Dan semoga saya, Bapak Ibu sekalian, juga menitipkan sedikit peranan dalam usaha sebagaimana yang diusahakan oleh Rasul dalam Ghadir, dan usaha yang dilakukan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam dalam teks-teks ini. Kita berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan wilayah, pesan-pesan imamah, pesan-pesan kewasian yang diwasikan kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit pembukaan saya dalam kajian ini, dan kita membaca hadis ke-415, Bapak Ibu sekalian. An-nasu akhar haddasanal Muzaffar bin Ja'far al-Alawi Samarkandi radhiyallahu anhu qala haddatsana Ja'far bin Muhammad bin Mas'ud al-Ayyashi an Abih. Dikatakan bahwa ini adalah dalil lain, diriwayatkan dari Syekh Saduk meriwayatkan hadis ini dari Muzaffar bin Ja'far al-Alawi Samarkandi radhiyallahu an, dan beliau juga mendapatkan hadis ini dari Ja'far bin Muhammad bin Mas'ud Ayyashi an Abih, dari ayahnya, yaitu ayah Muhammad bin Mas'ud Ayyashi, berkata, dalam artian juga hadis ini dikutip ayahnya dari Yusuf bin Sakh, dari Yusuf bin Sakh, an Ali bin Qasim Uraidi, dari Ali bin Qasim al-Uraidi,
dari ayahnya, an abi an Safwan bin Yahya, dari Safwan bin Yahya, an Haidar bin Ayyub, dari Haidar bin Ayyub, an Muhammad bin Yazid Hashimi, annahu qala. Jadi dari Muhammad bin Yazid Hashimi, ini hadis, annahu qala al-an yattakhizu syi'atu Ali bin Musa alaihissalam imaman. Beliau mengatakan sekarang katanya syiah-syiah dari Ali bin Musa Ali bin Musa alaihissalam itu sekarang sudah menjadi imam. Nah, dia menyampaikan seperti itu, dia meriwayatkan seperti itu. Terus qultu Qultu di sini Haidar bin Ayyub sebagai Haidar bin Ayyub yang mendapatkan cerita dari Muhammad bin Yazid. Muhammad bin Yazid sedang bercerita kepada Haidar bin Ayyub. Qultu, jadi kata Haidar bin Ayyub, wa kaifa zalik, bagaimana mungkin qala Muhammad bin Yazid Hashimi da'ahu Abul Hasan bin Musa Ja'far alaihissalam fa'ausahu ilaih. Jadi katanya beliau, yaitu Abul Hasan itu Imam Musa Kazim alaihissalam, mengajaknya. Siapa yang diajak? Muhammad bin Yazid al-Hashimi mengajaknya. Terus setelah itu fa'ausa ilaih, dan dia wasiatkan kepadanya. Jadi dalam artian dia wasiatkan, dia katakan kepada Muhammad bin Yazid Hashimi bahwa Imam Ridha alaihissalam ialah sebagai wasinya. Jadi sebagaimana saya katakan, Imam Ridha alaihissalam benar-benar Imam Musa Kazim alaihissalam benar-benar berat perjuangannya. Dia undang pribadi, dia undang sebagian sahabat-sahabatnya, dia datangi mereka, sebagaimana kita kemarin juga membaca bahwa Imam Ridha alaihissalam datang ke makam Rasulullah. Pada saat itu ada 70 orang Syiah sedang berkumpul, dia sampaikan. Benar-benar berat perjuangan dari Imam Musa Kazim ini. Dan kita lanjutkan ke hadis 16. Hadis 16. Lanjutkan kepada hadis 16. Nah, hadis 16 ini an-nasu akhar dari haddatsana Abi radhiyallahu anhu qala haddatsana Sa'd bin Abdullah. Jadi Syekh Saduk meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Ayahnya mendapatkan hadis ini dari Sa'ad bin Abdullah. Qala haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Isa. Dan hadis ini dari Ahmad bin Muhammad bin Isa. Dan setelah itu an Ali bin Hakam, dari Ali bin Hakam, an Haidar bin Ayyub, dan Haidar bin Ayyub. Dalam hadis ini diriwayatkan bahwa ayahku semoga Allah meridhoinya meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abdullah telah meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Ali bin Hakam, dari Haidar bin Ayyub. Mohon maaf, tadi sudah saya katakan bahwa ini saya ambil terpaksa foto-fotonya saja. Ini cuma ini sepertinya mungkin agak kurang bagus apanya ibu sekalian, bapak ibu sekalian, saya mohon maaf. Qala kunna bil Madinah fi mawadi'i
yu'rafu Ada suara Ustaz. Oh, maaf. Qala kunna bil Madinah bil mawadi yu'rafu bil Quba, bahwa si Haidar bin Ayyub ini pada saat itu berada di Madinah, fi mawadi yu'rafu bil Quba. Jadi sebuah tempat ma'ruf dengan Quba. Di Quba itu ada sebuah masjid. Kalau tidak salah saya, ketika orang-orang dilarang oleh Rasulullah SAW berada dekat dengan Masjid Nabawi, bahkan termasuk Amirul Mukminin dan Fatimah Zahra juga pergi dari situ dan pergi ke Masjid Quba ini untuk hidup dan untuk beribadah, dan akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidatul Zahra dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk dekat dengan Rasul di Masjid Nabawi. Nah, fihi Muhammad bin Zaid bin Ali. Nah, Muhammad bin Zaid bin Ali ini adalah putra dari Zaid bin Ali As-Sajjad. Dalam artian Zaid bin Ali ini adalah tokoh pemimpin dari Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah pada dasarnya mereka adalah para pecinta Ahlul Bait alaihissalam, akan tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa yang berhak untuk menjadi imam itu haruslah orang-orang yang senantiasa harus senantiasa berperang untuk menegakkan konsep imamah terus berperang. Jadi tidak ada kata damai dari mereka. Dan Zaid ini adalah putra Imam Sajjad alaihissalam yang melakukan banyak kebangkitan dan banyak peperangan yang juga akhirnya syahid, yang juga akhirnya syahid. Nah, Muhammad ini juga adalah putranya dan juga adalah para pejuang yang ikut di
pada gerakan Zaid bin Ali, yang ikut dalam gerakan Zaid bin Ali. Nah, mereka ini apakah mereka benar-benar mengingkari, misalnya Zaid mengingkari Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far, Imam Kazim, para Said ini yang merupakan keturunan dari Imam Sajjad alaihissalam. Nah, sebagaimana ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa dari Imam Ja'far As-Shadiq, saya akan mengorbankan seluruh harta saya untuk demi gerakan Zaid, untuk gerakan Zaid ini untuk dukung benar-benar. Nah, kita harus memahami bahwa imam itu memang mereka harus bangkit. Akan tetapi tidak setiap zaman, tidak setiap kondisi mereka harus melakukan kebangkitan. Sebagaimana misalnya contoh kita memiliki dua imam. Yang pertama, imam kedua dan ketiga, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam. Dan juga pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam fase kehidupannya kita melihat bahwa dalam kekhalifahan pertama, kekhalifahan kedua, dan kekhalifahan ketiga, dia hidup dengan tidak melakukan peperangan terhadap mereka. Bahkan di dalam beberapa kondisi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu mendukung gerakan mereka. Ini khalifah pertama, khalifah kedua membantu gerakan mereka. Dalam artian dalam satu kondisi, sebagian kondisi kehidupan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau berdamai dengan mereka, padahal dia adalah imam wasi pelanjut dari Rasulullah SAW. Tetapi dalam satu momen sebagian kehidupannya, yaitu masa kekhalifahannya, dia benar-benar memerangi 3 kelompok. Dia berperang di Jamal, pada perang Jamal dengan Ummul Mukminin Aisyah. Dia berperang di Siffin dengan Muawiyah, dan dia berperang di Nahrawan dengan kaum muslimin juga yang disebut dengan kelompok Khawarij. Dalam artian para imam itu tidak mesti harus dihadapkan dengan bin perlawanan terus-menerus. Imam Hasan alaihissalam terkenal dengan perdamaiannya terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi Imam Husain alaihissalam ketika berada pada zaman Yazid bin Muawiyah, Imam Husain alaihissalam bangkit, dan yang mengakibatkan akhirnya kesyahidan dari Imam Husain alaihissalam. Kita tidak bisa mengatakan bahwa gerakan itu satu saja, akan tetapi asli perlawanan terhadap kezaliman itu adalah kemestian dan keharusan. Akan tetapi terkadang membutuhkan strategi-strategi di mana terlihat seolah-olah ada perdamaian di sana. Bahkan sebagaimana kita tahu, Imam Ridho alaihissalam yang hari ini kita ziarahi dan tentangnya kita kaji, kita bahas hari ini, dia bahkan menjadi putra mahkota dari Ma'mun. Apa alasannya, bagaimana kondisinya, mengapa itu terjadi? Insya Allah kita akan bahas dalam hadis-hadis berikutnya. Jadi itulah perbedaan antara Zaidiyah, di mana Zaidiyah meyakini gerakan terus-menerus melakukan perlawanan, sehingga mereka menolak ada imam yang bersifat dalam kondisi yang tidak melakukan perlawanan. Akan tetapi apakah para pembesar Zaidiyah juga meyakini seperti itu? Sebagaimana kita saksikan, kita akan melihat lanjutan dari hadis ini, bahwa ternyata tidak seperti itu. Bahwa mereka, para pembesar Zaidiyah seperti Muhammad bin Zaid ini, dia hadir dalam undangan Imam Musa bin Ja'far. Insyaallah kita akan baca, kita lanjutkan.
faja'a ba'dal waqtil ladzi kana yaji'una fih. Jadi kata Haidar ini faja'a ba'dal waqt. Jadi Muhammad bin, ketika mereka sampai, Muhammad bin Zaid ini belum sampai. Jadi dalam arti terlambat sampai ke tempat yang dijanjikan, yaitu rumahnya yang di dekat gua. Faqulna lahu ja'alallahu fidaka mah habasaka. Jadi apa namanya, dia katakan, saya siap berkorban demi antum, istilahnya basa-basinya orang Arab. Dan setelah itu, kenapa engkau terlambat? Kenapa engkau terlambat? Apa yang menyebabkan engkau terlambat? Apakah terjadi sesuatu terhadap Anda? Misalnya kira-kira begitu. Jadi Muhammad bin Zaid ini berkata, da'ana Abu Ibrahim alaihissalam al-yawma sab'a asyar. Jadi Abu Ibrahim, yaitu Imam Musa Kazim, sab'a asyara rojulan, mengundang kami bersama 17 orang, min wuldi Ali wa Fatimah. Jadi seluruh keturunan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu diundang oleh Imam Musa Kazim. Fa ashhadana li Ali ibnihi bil wasiyah. Jadi dia meminta kami untuk menyaksikan bahwa li Ali ibnihi, bahwa dia telah mewasiatkan kepada putranya Ali, yaitu maksudnya adalah Imam Ridho, wal wikalati fi hayatih wa ba'da mautih, untuk menjadi wakilnya ketika dia masih hidup dan setelah ia wafat. Wa an amrahu jaizan alaihi walah, dan dia memerintahkan, wa amrahu mereka diperintahkan untuk menerima setiap dari keputusan-keputusan yang diberikan oleh Imam Ridho alaihissalam. Summa qala Muhammad bin Zaid, wallah ya Haidar. Bahkan Muhammad bin Zaid tadi yang juga dia meriwayatkan dari sini, Muhammad bin Zaid tadi bersumpah demi Allah, wallah ya Haidar, demi Allah itulah yang terjadi. Laqad aqada lahul imamah al-yaum, bahwa akad imamah itu pernyataan pembaiatan bahwa dia itu adalah sebagai imam, itu terjadi hari ini. Wala yaqulun nasyi'ati bihi mim ba'dih, dan mereka para syiahnya tadi mim ba'dih dituntut untuk meyakini keimamahannya. Qala Haidar qultu bal yubqihillah, semoga Allah memanjangkan umurnya. Wa ayu syai'in haza, dan apa maksudnya ini? Qala ya Haidar iza awsa ilaihi faqad aqadalah imamah. Jadi benar-benar bahwa pewasiatan ini bermakna sebagai apa? Sebagai imamah. Qala Ali bin al-Hakam, sebagai Ali bin al-Hakam yang Haidar bin Ayyub tadi menceritakan kisah ini kepada siapa? Kepada Hakam. Mata Haidar wa huwa syakkun. Akan tetapi walaupun Haidar sudah mendapatkan cerita ini dari siapa? Dari Muhammad sendiri, dari Muhammad bin Zaid sendiri, akan tetapi karena dia bukan dari wilayah keluarga Fatimah dan dia juga tidak hadir dalam peristiwa itu, mata. Jadi dalam akhir hayatnya dia masih belum percaya bahwa keimamahan itu jatuh kepada keluarga, bukan keluarga Zaidiyah, bahkan keluarga Musa bin Ja'far, dan Musa bin Ja'far mengangkat Imam Ridho alaihissalam sebagai putranya. Oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa tokoh-tokoh Zaidiyah itu mereka tidak meyakini diri mereka sebagai imam sebagaimana para pengikutnya meyakini mereka sebagai imam. Akan tetapi mereka melakukan pergerakan karena di satu sisi memang
gerakan adalah kebutuhan dari konsep wilayah. Gerakan adalah konsep wilayah. Kita lihat saja sebagai pemimpin, misalnya hari ini Imam Khomeini sebagai pemimpin Wilayatul Faqih, beliau tidak sebagai pemimpin, beliau menyiapkan tentara, menyiapkan para pengikutnya untuk berjuang, tapi mereka tidak turun ke medan perang seandainya memungkinkan untuk itu terjadi, karena sudah banyak pengikut, sudah banyak tentara. Oleh sebab itu sebenarnya perang Rasulullah SAW, seandainya Rasulullah SAW di zamannya memiliki banyak pengikut, banyak tentara, maka pada dasarnya Rasulullah tidak layak untuk harus pergi ke medan perang dan berperang. Dia cukup mengutus pasukannya untuk maju ke medan perang. Akan tapi karena sedikitnya para pengikutnya, dan dia pun harus mengajarkan kepada mereka apa arti perjuangan dan apa arti peperangan. Akan tapi ketika konsep wilayah sudah menyatu dengan kehidupan kita, maka para imam hanya cukup untuk memberikan perintah kepada kita, dan kita harus taat apapun itu perintahnya, walaupun terkadang mereka tidak harus hadir di medan perang. Nah, mungkin itu saja untuk kajian hari ini, yaitu bab 416. Kalau 415 dan 416, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, silahkan bertanya, mungkin saya bisa menjawabnya kira-kira. Baiklah, kalau tidak ada, saya ucapkan. Ya, silakan. Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Silakan yang kalau ada. Udah, Ustaz, udah, Ustaz. Paham, Ustaz. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah telah menemani saya berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam dan bersama-sama membahas kitab Uyun Akhbar Ridha. Semoga hal baik yang kita lakukan ini mendapatkan ganjaran, kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diterima sebagai peziarah Imam Ridha alaihissalam walaupun dalam jarak jauh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat semua.